warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150101026. Saya akan menjelaskan materi tentang metode latihan dan transfer keterampilan. Pertama yaitu hakikat metode latihan. Dalam proses belajar mengajar, ketepatan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Surahmat pada tahun 1986, Bis 1986, Melinda 1989 menyatakan bahwa metode merupakan cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Suparman pada tahun 1980 menjelaskan bahwa metode adalah satu cara yang digunakan untuk menjadikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Latihan dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional di dalam bidang olahraga. Tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologi, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Kedua yaitu metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Singer pada tahun 1980, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Pola belajar motorik bagian per bagian merupakan modifikasi dari teori belajar respons atau behavior elemen statistik. Singer pada tahun 1980 bahwa belajar keterampilan motorik tidak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, tapi dipelajari bagian per bagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Belajar bagian per bagian diharapkan anak lebih menguasai elemen-elemen internal keterampilan dan akhirnya membentuk keterampilan yang ketiga yaitu metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada kebutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt menurut Johann pada tahun 1908. Pelajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah pelajar yang dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian di dalam keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Dapat mengamati stimuli dari dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Pada tahun 1988, metode keseluruhan adalah lebih membutuhkan sederhana dan tersusun dengan baik. Menurut Bauer dan pada tahun 1900, pola pengamatan metode pada keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan segala kejadian. Yang keempat yaitu fase praktis. Fase praktis adalah ukuran giliran dalam mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa istirahat. Ini setiap atlet diberi praktikan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri atau latihan tetap dilanjutkan walaupun sudah lelah sampai waktu latihan yang diprogramkan habis. Contoh, seorang petenis sedang latihan dengan program harus melakukan servis sebanyak 100 servis. Atlet tersebut melakukan latihan servis tanpa selang istirahat program yang telah ditetapkan selesai dikerjakan. Kelima yaitu repeated practice. Repeated practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Pertimbangkan waktu untuk istirahat dengan waktu untuk latihan. Dan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Kegiatan latihan yang menggunakan model ini dilaksanakan sebagai berikut. Setiap atlet diberi untuk mempraktikkan gerakan beberapa kali beristirahat. Setelah cukup istirahat, maka harus melakukan latihan lagi. Kemudian seperti ini dilakukan
tangan, dan setiap atlet tersebut melakukan 10 kali pukulan servis diselingi dengan istirahat. Keenam yaitu latihan mental. Smith pada tahun 1988 mendefinisikan latihan mental, suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimplementasikan atau divisualisasikan tanpa latihan nyata. Rawatsi pada tahun 1981 mendefinisikan latihan mental adalah suatu metode mengajar yang tidak memerlukan suatu respon yang tampak pada bagian dari atlet. Pada saat seseorang melakukan latihan mental, maka ia tidak menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga tidak dapat diamati secara aktual oleh seorang lain. Atlet tersebut membayangkan mengenai gerakan yang akan ditampilkan. Kemudian transfer keterampilan. Proses belajar keterampilan olahraga terdapat transfer of learning, kehidupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Smith pada tahun 1998 menjelaskan keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk memperlancar mempelajari keterampilan motorik yang baru. Meskipun keterampilan tersebut terdapat dalam cabang olahraga yang berbeda. Sebagai contoh, kemampuan bermain sepak bola dapat ditransfer untuk belajar bermain sepak takraw, kemampuan bermain tenis lapangan dapat ditransfer dalam belajar bermain bulu tangkis, dan sebagainya. Yaitu rangkuman. Metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitikkan kepada keutamaan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Facet practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Facet practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Latihan mental merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan dan divisualisasikan tanpa melakukan latihan teknis secara nyata. Transfer of learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif dan negatif. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.